Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudroh, irodah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan juga keluasan waktu untuk hadir di tempat ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya, dan hari-hari yang diisi dengan berbagai amal yang insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di sini ataupun ikhwatul iman yang menyaksikan dari rumahnya masing-masing, insya Allah pada hari ini kita akan membahas atau melanjutkan kisah para sahabat, ya, perdana setelah di beberapa waktu sebelumnya kita membahas tentang pengertian sahabat, yang mana sahabat itu adalah yang pertama man lakian Nabi, yang bertemu dengan Nabi baik sebentar ataupun lama, dalam arti baik hanya satu kali saja ataupun hidup berjuang bersama Nabi. Kemudian yang kedua, mukminan bihi, beriman kepada beliau. Berarti di sini tidak termasuk Abu Jahal, ya, ataupun paman beliau Abu Thalib. Sebab walaupun bertemu bahkan sangat erat, ya, hubungannya, tapi karena tidak beriman tidak masuk kategori sahabat. Kemudian wa mata alal Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, berarti di sini tidak termasuk orang-orang yang atau para sahabat yang murtad, ya, kepada ajaran Islam setelah Nabi wafat atau ketika ia wafat. Nah, pada hari ini kita akan membahas 4 orang Abdullah yang istimewa atau abadillah, ya, jamak dari Abdullah. Ini bukan karena nama saya Reksi Abdullah jadi dibahas, bukan. Tapi ini semoga menjadi sedikit motivasi dan inspirasi buat ibu dan bapak, khususnya anak-anak muda, yang mana mereka ini semua adalah anak-anak sahabat, yang tentu mereka tidak masuk Islam, itu ya, kecuali ada ya beberapa. Tetapi mereka hidup atau lahir setelah Islam ada atau setelah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, ya, apa keutamaan di balik nama Abdullah? Orang Arab mengatakan likulli musamma min ismihi nasibun. Kata orang Arab, setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan padanya. Jadi kalau ada anak namanya Muhammad Ronaldo, jadi bisa diukur atau dilihat bahwa bapaknya penggemar sepak bola. Atau ada anaknya namanya misalkan Maimunah Nurhaliza. Curiga ya mah, sepertinya dia penggemar Siti Nurhaliza, dan seterusnya. Nah, artinya
Gitu ya. Setiap nama itu mempunyai pesan. Jadi apalah arti sebuah nama tidak sepenuhnya benar. Sebab nama itu mengandung doa dan harapan, gitu ya. Bahkan dalam sebuah hadis, walaupun masih diperselisihkan sanadnya, bahwa setiap orang itu akan dipanggil sesuai dengan namanya dan nama bapaknya, binnya, gitu ya. Itu artinya setiap nama itu punya filosofi tersendiri, gitu ya. Tidak sembarangan. Walaupun ada gitu yang sedikit aneh, misalkan namanya Saiton, pernah ya viral, atau namanya cuma satu huruf D, gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan dari orang tuanya, gitu ya, kaitan dengan nama itu. Kemudian orang Arab juga punya istilah min ismika a'rifu abaka. Dari namamu aku bisa mengetahui bagaimana ayahmu. Nah, artinya nama juga mengandung itu gambaran dari ayahnya. Kalau namanya misalkan ke Arab-Araban, nah, bisa jadi mungkin orang tuanya mengenal gitu ya, ilmu agama. Atau ke Sunda-Sundaan gitu. Misalkan nama anaknya Asep Kian Santang, ya, atau ke Jawa-Jawaan mungkin menghargai budaya Jawa. Nah, artinya mempunyai pesan, gitu ya. Nah, banyak, gitu ya. Ada nama-nama yang oleh Allah sangat suka, Allah cintai, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 2132. Rasulullah SAW bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai di sisi Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Tapi ulah saprak nguping atanapi maca hadis ya ganti nami. Ulah oke. Ulah kaduhung gitu. Tapi ini adalah nama yang dicintai, mungkin kandungan dari makna nama tersebut. Nah, tadi kan nama yang banyak, yang paling dicintai itu Abdullah dan Abdurrahman. Nah, dari Abdullah dan Abdurrahman ini, atau kita ambil Abdullah, ada Abdullah yang mereka itu menonjol gitu. Menonjol dan bahkan jadi teladan dan senantiasa dibicarakan sepanjang zaman, yaitu dikenal dengan Abadillah, 4 Abdullah yang mulia. Bahkan Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa ketika zaman Nabi, nama Abdullah itu setidaknya ada 120 orang sahabat. Nunamina Abdullah. Abdullah ngaliuk nanti 120. Nah, ya. Belum lagi nama Abdullah di generasi setelah sahabat. Jadi banyak sekali para sahabat yang menamai anak mereka dengan nama-nama Abdullah. Nah, di antara sekian banyak nama Abdullah di kalangan para sahabat, itu ada 4 orang yang mereka ini merupakan anak dari tokoh sahabat, yang mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang bisa kita jadikan teladan. Yang pertama yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, putranya Umar bin Khattab. Khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin, ya, yang mempunyai gelar Al-Faruq, gitu ya. Kemudian yang kedua Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah, putra paman Rasulullah. Beliau merupakan ahlul bait, tidak boleh menerima zakat, ya, ahlul bait tidak boleh menerima zakat. Kemudian
Abdullah bin Az-Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam ini adalah sepupunya Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Az-Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Nah, Asma itu kakaknya Aisyah. Nah, Aisyah, Zubair dan Asma punya anak Abdullah bin Zubair. Kemudian yang terakhir Abdullah bin Amr bin As. Nah, mereka inilah yang dikenal dengan Abadillah, itu ya, jamak dari Abdullah. Jadi 4 Abdullah yang mulia. Apa saja kemuliaannya? Marilah kita kupas gitu ya hari ini. Yang pertama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar gitu ya adalah seorang putra dari seorang sahabat. Nah, beliau adalah putra dari Umar bin Al-Khattab, seorang sahabat yang sangat luar biasa, termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang kisahnya begitu heroik. Manakala ia masuk Islam, apalagi manakala ia berhijrah. Ketika orang lain sembunyi-sembunyi, Umar itu terang-terangan. Ya. Belum lagi ketegasan beliau. Misalkan dalam kasus pemecatan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima yang menang terus, sehingga pasukannya menganggap bahwa bila tanpa Khalid tidak akan menang. Maka Umar khawatir akan terjadi fanatisme berlebihan. Maka oleh Umar dicopot jabatannya. Tetapi karena Khalid orang soleh, dia berjuang bukan karena Umar, tapi karena Tuhannya Umar, makanya Khalid kembali atau berjuang seperti biasa walaupun hanya sebagai pasukan biasa. Nah, itu ya. Nah, ini putranya Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini lahir tahun ketiga kenabian. Nah, ketiga kenabian. Nah, bila di Mekah itu berapa tahun? 13. Nah, 13 tahun di Mekah. Berarti usia Ibnu Umar ketika hijrah itu kurang lebih 10 tahun. Nah, 10 tahun. Ia ikut hijrah bersama ayahnya ke Mekah, menempuh jarak 450-an kilometer. Nah, dari sini kemana? Surabaya? Atau Ciamis? Ciamis Bandung bolak-balik. Bolak-balik 2 balikan. Ya. Bocah 10 tahun, Bu, jalan kaki. Ya, luar biasa. Nah, Ibnu Umar ini tidak ikut pada perang Badar sebab usianya masih kecil. Perang Badar tahun kedua hijrah berarti usianya masih 12 tahun. Nah, baru beliau ikut perang Khandaq di tahun kelima. Nah, perang Khandaq itu perang yang luar biasa sebab perang Khandaq itu disebut juga perang Ahzab. Sebab perang yang mempersatukan itu antara kaum Yahudi, kaum Quraisy dan orang-orang Arab gunung menyerang kota Madinah. Nah, sehingga Nabi setelah dikasih ide oleh Salman membuat paring. Artinya bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan perang ini. Makanya Ibnu Umar ikut serta dalam perang Khandaq. Nah, kemudian Ibnu Umar ikut pada perang-perang yang lainnya. Nah, selain beliau itu dididik sejak dini dalam lingkungan keluarga yang luar biasa. Nah, beliau juga semangat dalam berjihad walaupun usianya masih belasan tahun. Yang bila kita lihat hari ini usia seperti itu sibuk apa? Sibuk main game online, sibuk TikTokan dan lain sebagainya. Nah, tetapi Ibnu Umar di usia seperti itu sudah
berperang. Selain itu beliau juga sangat semangat dalam mencari ilmu. Terbukti beliau adalah sahabat kedua yang paling banyak atau ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tidak lebih dan kurang, jumlahnya mencapai 2630 hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nah, berarti rentang dari usia gitu ya. Sekarang kalau di Madinah berarti dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun. Nah, beliau mendalami, mempelajari, belajar kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai Ibnu Umar itu adalah sosok sahabat yang sangat ingin menirukan Nabi SAW. Nah, bila Nabi pernah sholat di tempat itu, maka Ibnu Umar pun akan sholat di tempat. Lihat Ibnu Umar untuk melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam beramal atau beribadah. Nah, Abdullah bin Umar ini wafat di Mekah tahun 73 Hijriah pada usia 84 tahun. Nah, beliau wafat dalam keadaan atau mengalami kebutaan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abdullah bin Umar. Nah, sebenarnya Abdullah bin Umar ini punya kesempatan untuk berkuasa. Yang pertama, ketika Utsman bin Affan ketika ayahnya terbunuh. Umar itu kan memilih gitu ya, sahabat untuk melakukan voting. Yang mana sahabat itu boleh memilih dan boleh dipilih. Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya. Tetapi Abdullah bin Umar oleh Umar dilarang. Fungsinya hanya dewan pengawas, tidak boleh memilih, tidak boleh dipilih. Kemudian yang kedua, ketika Utsman bin Affan terbunuh, Ibnu Umar itu sebenarnya bisa saja beliau menggalakkan kekuatan, katakanlah versus bersama Ali bin Abi Thalib. Karena Ibnu Umar itu netral ketika itu, tidak memihak kepada Ali, tidak memihak kepada Aisyah, tidak memihak kepada Muawiyah. Tapi Ibnu Umar tidak melakukan itu. Kemudian yang ketiga, ketika Muawiyah wafat dan mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota. Nah, padahal Ibnu Umar bisa saja menggalang kekuatan sebagai seorang sahabat dan menolak dinasti, tetapi sekali lagi Ibnu Umar menolak kekuasaan. Nah, nama diurang baheula-heula. Nah, sudah deklarasi. Nah, ya luar biasa. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat dari putra sahabat yang mulia, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang mempunyai gelar Al-Abbas ini adalah bapaknya para khalifah. Sebab kenapa? Sebab dinasti Abbasiyah itu semuanya bermuara atau berasal atau bersumber nasabnya dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gitu ya. Nah, beliau seorang ahlul bait. Abdullah bin Abbas ini mempunyai gelar Habrul Ummah, tintanya umat, Al-Bahr, gitu ya, lautan ilmu, Al-Faqih, ya, orang yang paham terhadap agama. Kemudian Imam Tafsir, imam tafsir. Kemudian Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Nah, kisah Abdullah bin Abbas ini sangat luar biasa ya. Karena ketika Nabi SAW wafat, usia Ibnu Abbas ketika itu 13 tahun. Nah, tetapi mampu menjadi ahli tafsir. Nah, di mana di riwayat-riwayat tafsir itu tidak terlepas dari Ibnu Abbas. Ya.
Nah, ternyata Ibnu Abbas ini sudah surti sejak dini. Kita tahu hadis yang mana Ibnu Abbas menyediakan air wudhu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh Nabi didoakan, Allahumma alimhu alkitab, atau Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, ajarkanlah Alkitab, kemudian pahamkan dia pada agama. Nah, itu ya. Kemudian itu ya, Abdullah bin Abbas gitu ya, adalah sosok yang sangat semangat dalam mencari ilmu. Terbukti walaupun hanya hitungan bulan. Nah, Ibnu Abbas bersama Nabi itu kurang lebih selama 30 bulan. 30 bulan berapa tahun? 2 tahun setengah. Mampu meriwayatkan 1696 hadis. Nah, julpan di dia seberapa tahun, Pak? Itu ya. Bisi beak kastro. Itu ya. Nah, Abdullah bin Abbas ini. Nah, kemudian itu ya, Abdullah bin Abbas ini saking cerdasnya sering diajak oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk bermusyawarah bersama para sahabat senior, gitu ya. Hingga ada sahabat-sahabat yang dalam tanda kutip mencibir, gitu ya. Kenapa Umar mengajak anak kecil, padahal di rumah kami juga banyak anak kecil. Nah, Umar menjawab, engkau tahu kecerdasan anak ini, dan itu dibuktikan pada pertanyaan. Nah, Umar bertanya tentang satu ayat, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa maksud ayat ini? Nah, para sahabat menjawab, maksud ayat ini adalah kita diperintahkan untuk bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, apakah benar seperti itu jawabannya? Ibnu Abbas menjawab, tidak. Yang benar adalah bahwa ayat itu turun sebagai tanda bahwa Nabi akan wafat, yaitu ditandai dengan kemenangan dan masuk Islamnya orang-orang. Gitu ya. Nah, maka Umar menjawab, tidaklah aku mengetahui kecuali dari apa yang engkau ketahui. Nah, jadi sudah diakui oleh Umar bin Khattab. Nah, Ibnu Abbas ini wafat pada usia 71 tahun. Gitu. Ketika Abu Hurairah wafat, Abu Hurairah wafat, nah maka para sahabat mengatakan bahwa sudah ada pengganti, yaitu Ibnu Abbas. Nah, yaitu menjadi ulamanya para sahabat. Nah, beliau itu sangat semangat mencari ilmu kepada para sahabat senior. Kemudian yang ketiga, Abdullah bin Az-Zubair, putra dari Zubair bin Awam, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, Zubair bin Awam mempunyai gelar Hawariyun Rasulullah, pelindung, pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah bin Zubair ini merupakan cucunya Abu Bakar As-Siddiq, ya, dari putranya Abu Bakar yaitu Asma, dan sepupu Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Abdullah bin Zubair ini senantiasa diasuh oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Ibnu Zubair adalah seorang yang mendalam ilmunya, mujahid, ahli ibadah. Ia rutin berpuasa di siang hari dan sholat yang panjang di malam hari. Itu. Dan Abdullah bin Zubair adalah bayi pertama setelah hijrah. Nah, jadi ketika hijrah, bayi yang lahir pertama kali adalah Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair langsung ditahnik oleh Rasulullah SAW, yaitu syariat mengunyahkan apa?
kurma kemudian dimasukkan ke mulut bayi. Nah, gitu ya. Nah, Abdullah bin Zubair ini wafat pada usia 72 tahun. Lebih tepatnya terbunuh di tangan Al-Hajjaj bin Yusuf di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Gitu ya. Yang terakhir Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, Abdullah bin Amr bin Al-As adalah seorang sahabat yang luas ilmunya dan ahli ibadah yang luar biasa. Nah, itu ya. Nah, beliau jarak usia dengan ayahnya gitu, dengan Amr bin As. Nah, Amr bin As itu sahabat yang menaklukkan Mesir pada periode Umar bin Khattab. Amr bin As ini adalah seorang sahabat yang paling bisa memecahkan masalah yang pelik. Bahkan Umar mengatakan bila ada masalah gitu, maka selesaikanlah atau serahkan kepada Amr bin As. Nah, contohnya tentang penyakit taun, penyakit wabah. Bagaimana cara menyelesaikan penyakit wabah yang mana dalam sekian hari banyak nyawa yang melayang. Nah, maka yang mengusulkan untuk dipisahkan gitu, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah itu adalah Abdullah bin Amr. Itu bukan Amr bin As. Amr bin As. Sedangkan Abdullah bin Amr itu putranya, yang mana beliau Abdullah bin Amr ini semenjak zaman jahiliyah itu sudah pandai membaca dan menulis, sehingga oleh Nabi diizinkan untuk menuliskan hadis. Nah, bahkan Abu Hurairah bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dibanding diriku kecuali Abdullah bin Amr. Sebab beliau itu, Abdullah bin Amr itu mencatat, sedangkan aku tidak, kata Abu Hurairah. Tetapi karena sibuk beribadah, hanya sedikit hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Itu. Nah, beliau pun Abdullah bin Amr pernah menjabat sebagai gubernur Kufah pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, beliau wafat ya, pada usia 72 tahun. Ada pula yang berpendapat pada usia 92 tahun. Nah, selengkapnya bisa dibaca di makalah ya. Hanya inti dari pembahasan adalah yang pertama, bahwa jangan sembarangan dalam memberikan nama kepada anak, kepada tempat gitu. Sebab Rasulullah SAW sering dirubah. Seperti Abdullah bin Amr bin As itu nama asalnya Al-As, jadi nama kakeknya, oleh Nabi diganti menjadi Abdullah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sepelekan usia muda. Ya. Satu, yang tua kepada yang muda gitu ya. Kemudian yang muda harus bisa menjadi sosok yang memanfaatkan usia mudanya dengan baik yang benar. Sebab di antara 10 sahabat ya, Nabi yang dijamin masuk surga, semuanya hampir pemuda. 1, Abu Bakar As-Siddiq, masuk Islam usianya 37 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab 27 tahun. Utsman bin Affan 34 tahun. Ali bin Abu Thalib 10 tahun. Tolhah bin Ubaidillah 14 tahun.
Zubair bin Awam 16 tahun. Sa'ad bin Abu Waqqas 17 tahun. Sa'id bin Zaid 15 tahun. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah 27 tahun. Dan terakhir Abdurrahman bin Auf usianya 30 tahun. Tidak ada yang di atas 40 tahun. Gitu. Ya. Artinya apa? Islam itu dibangun, dibantu dengan anak-anak muda, dengan jiwa-jiwa muda. Dan mayoritas justru yang tua-tua itu menjadi penentang, gitu. Menjadi penentang, menjadi lawan, gitu. Menjadi oposisi terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka pada kesempatan ini, gitu, saya ingin mengingatkan, gitu, kepada ibu dan bapak bahwa anak-anak kita sekarang mestilah kita sentuh, gitu. Sentuh dalam arti diingatkan kembali tentang usia mudanya, jangan sampai disia-siakan, dan berikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk tampil dalam arti dijejehkeun, gitu ya, bahasa Sunda. Nah, maka daripada itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat muda, yang mana oleh Nabi dididik, gitu ya, sampai mereka menjadi sahabat atau sosok-sosok yang luar biasa. Abdullah bin Abbas yang usianya 13 tahun ketika Nabi wafat ternyata menjadi ulama. Artinya sejak dini itu sudah diingatkan, sudah diarahkan. Nah, maka ulah aya istilah gitu, keunda budak, gitu. Atau misalkan anak kita sedang nakal-nakalnya, keun we damasa, kumaha mun enjing maot. Gitu ya. Nah, maka daripada itu, marilah kita, gitu, memulai dari keluarga kita untuk sama-sama memanfaatkan usia muda ini. Nah, kemudian yang ketiga, itu poin penting yang ingin disampaikan adalah bahwa semangat itu para pemuda tidak lain dan tidak bukan adalah semangat mencari ilmu. Nah, maka carilah ilmu dan carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Itu karena dengan ilmu lah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, tentu ilmu itu mesti diamalkan dan diajarkan di kemudian hari. Nah, mungkin itu saja pembahasan untuk hari ini. Selengkapnya mungkin ibu dan bapak bisa mencari di buku-buku atau situs-situs tentang kisah para sahabat. Nah, itu mah sebatas kemampuan saya yang sangat-sangat sedikit. Semoga dapat menjadi penggugah dan semangat untuk hari ini agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.